Lu suka balap juga ya, Pak? Suka balap, tahun 68 balap sampai tahun 90-an juga. Masih kenal Iya. balap. Nah, hari ini dari rumah gue mampir ke daerah Ragunan. Di sini ada rumahnya Pak Sukardi. Pak Sukardi ini pemilik dari Sukardi Auto Speed, bengkel khusus VW. Tuh, keren kan? Jadi buat yang pecinta VW, baik kodok kombi, lo harus ikut ngobrol-ngobrol sama gue di sini sama Pak Kardi. Karena Pak Kardi itu udah ngejalanin bengkel ini selama 40 tahun dan dijalanin dari rumah sampai sekarang eksistensinya masih ada. Gue mau langsung ngobrol sama Pak Kardi ya. Nah, kali ini dari rumah ya, gue mampir ke satu tempat gak jauh, masih di daerah Jakarta Selatan, hampir deket sama Ragunan. Gue akan ketemu dan ngobrol sama Pak Sukardi. Ini Pak Sukardi. Pak Kardi, apa kabar? Kabar Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kenalin, saya Harsya Pak Kardi. Ya, Pak Kardi ini pemilik dari Sukardi Auto Speed. Jadi kalau backgroundnya ini adalah VW kombi, berarti dia penyuka apa? Hah? Bukan penyuka motor pastinya. Pasti Pak Kardi itu favoritnya sama VW. Iya kan? Pak Kardi lagi sibuk apa sih sekarang? Ya ngurusin kerjaan aja. Bengkel ya Pak ya? Bengkel. Pak Kardi ini udah berapa puluh tahun sih bengkel VW? Saya sudah 40 tahun. 40 tahun. Tahun. Memang spesifiknya Pak Kardi ini adalah VW, ya, baik VW kombi, VW Beetle, sampai VW-VW yang klasik sekalipun Pak Kardi pegang ya Pak ya? Pegang semua jenis VW apa aja. Nah, Pak Kardi, nih Pak Kardi dulu tuh sebenarnya sempat bekerja sebelum betul-betul terjun di bengkel ya Pak ya? PNS ya Pak ya? PNS. Di departemen apa Pak? Pertama Oh, itu tahun berapa tuh Bapak pensiun dini? tahun 63 mulai tahun 68. Dan itu benar-benar bengkelnya dimulai dari rumah ini Pak? Ya. Sampai sekarang ini bengkelnya sama kayak dulu gitu ya Pak ya? Nah, Pak Kardi punya VW berapa banyak dulu Pak? Dulu punya 5 VW. Wah, apa aja Pak? Ada kombi, Kodok, kombi aja. VW kodok mau kombi gitu ya? Kodok 4, Mhm. kombi 1, Mhm. 3, tinggal 1. Nah ini tinggal di sekarang Ya sama Mercy. sama Mercy. Nah yang ini lagi dirapiin atau gimana saya Enggak, ingat keadaannya? enggak. Udah selesai, Udah tinggal selesai. mau dijual lagi. Oh ini mau dijual. Nah tuh buat lo yang penggemar VW baik itu VW kodok atau kombi, ini kebetulan Pak Kardi lagi jual nih. Nah kalau misalnya lo tertarik sama VW kombi ya Pak Kardi, langsung datang ke rumah Pak Kardi. Nanti alamat sama telepon gua kasih, tenang aja, bisa langsung nego di sini, ya kan? Pak Kardi dulu ya, kenapa sih pilihannya dan jatuh cintanya sama VW itu kenapa? Karena awalnya saya punya mobil VW tahun 55. Itu Dakota ya Pak? Kodok, VW kodok dulu. VW Kodok 55, belakang kacanya ada belah 2. Belah dua ya yang itu. Nah, awalnya itu lama-lama perbaikan saudara-saudaraku, kakakku, kakak sepupuku pada ngikut gitu lama-lama dikenal dari luas itu. Itu akhirnya awalnya ya itu dari keluarga terus merembet dari mulut ke mulut sampai seluruh Indonesia. Wih tuh Pak Kardi itu ya, itu sampai dikenal seluruh Indonesia karena memang favoritnya adalah Volkswagen. Nanti saya akan ngobrol lagi sama Pak Kardi ya, ngebahas tentang prestasi-prestasi di dunia VW. Pak Kardi, saya tuh tertarik tadi Pak Kardi bilang soal ini, ternyata gara-gara Pak Kardi pakai VW, semua keluarga jadi keluarga saudara-saudara juga pada pakai. Iya. Apa itu yang bikin Pak Kardi akhirnya memutuskan untuk punya bengkel atau gimana? Iya. Akhirnya saya tadinya awalnya hanya nyoba-nyoba mobil, gitu, perbaikin. Lama-lama kok kakak-kakakku, saudara sepupuku tertarik pada beli. Lama-lama
bengkelku diisi VW dari kakak-kakakku, saudara sepupuku, lama-lama merembet ke teman kakak, teman saudara, teman ini pada ngumpul sampai ini ya sampai sekarang itu dari Irian ada, dari Kalimantan ada, dari Waduh. Sulawesi ada, dari ini Kalimantan ada. Kalian Pak seluruh Indonesia udah Pak ya? Ya, seluruh Indonesia dikenal nama saya Pak Kardi. Tuh, Pak Kardi Auto Speed, Sukardi Auto Speed. Itu nama bengkelnya Pak Edo. Iya, iya. Nah, Pak Kardi selain apa namanya ngebenerin mesin VW, ngebangun VW juga jadi bagus lagi. Pak Kardi suka balap nggak sih sebenarnya? Suka balap. Dulu suka balap juga Suka Pak? balap. Tahun 68 balap sampai tahun 92 masih kenal Iya. balapan. Ini nanti saya kasih lihat foto-fotonya Pak Kardi waktu masih muda jadi pembalap VW. Dulu juara-juara juga, ini ada piala-piala Pak Kardi, ini ada ikutan Jambore di tahun 84 nih kalau nggak salah. Berapa kali juara sih dulu waktu balapan? 4 kali. 4 kali juara ya? Itu pakai VW kodok dulu? Pakai kodok. Itu semuanya Pak Kardi yang bangun sendiri ya? Iya. Semua orang-orang di luar bengkel saya nge-chattingnya dari Pak saya semua. Setting Pak Kardi. Jadi bisa juara terus. Jadi memang kondisi selama pandemi ini juga akhirnya berat buat Pak Kardi ini. Nah, salah satu solusinya Pak Kardi adalah menerima mobil-mobil Ya, di luar VW ya? Di luar VW. Untuk servis Pak ya? Untuk menghidupin karyawan. Sampai sekarang masih berjalan ya Pak ya? Masih berjalan, alhamdulillah masih berjalan. Iya. Sehari biasa ada berapa sih Pak yang datang Pak? Ya, Kalau selama gara-gara pandemi nih ya? 1, 2. Ya. Kalau banyak saya panggil orang-orang tuh yang nggak masuk, saya panggil masuk. Masih ada yang karyawan tetap 6 orang. Jadi kalau ada kerjaan saya panggil, nggak ada kerjaan ya berhenti, ngurangin uang makan, uang bulanan tetap, uang makan hariannya ya, 1 hari ada yang 80.000 dan 100.000 uang makannya, gajinya 2,5 juta. Iya. Tuh. Jadi gini, Pak Kardi kan memulai usaha bengkel ini dari rumah. Nah, mungkin ada lo nih yang anak-anak muda itu sekarang udah mulai banyak tertarik dengan mobil-mobil klasik. Nggak ada salahnya, mungkin lo bisa datang ke Pak Kardi. Ya Pak Kardi ya, kalau ada yang mau belajar sama Pak Kardi bisa ya soal mesin-mesin. Apalagi mesin VW itu cukup kompleks ya Pak ya, mesin VW ya. Mobil apa aja bisa. Iya. Dulu saya juga pernah ikut balapan Pak. Cuman mobilnya nggak jalan-jalan, saya kalah itu. Pas saya cek memang belum saya starter waktu itu. Saya baru ingat juga waktu itu. Nah, nanti kita ngobrol lagi sama Pak Kardi, masih banyak mau kita tanyain. Gimana sih sebenarnya? Karena gue juga pencinta VW, jadi gue akan ngobrol lagi nanti ya. Pak Kardi kan sekarang selain menerima mobil-mobil VW kan juga untuk membantu kehidupan tetap berjalan kan menerima mobil-mobil lain juga nih Pak Kardi, ya kan? Nah, sebenarnya nih Pak Kardi, jadi misalnya ada yang pengen servis, ya, mampir aja ke rumahnya Pak Kardi sini, nanti alamatnya gue kasih di akhir acara, ya. Pak Kardi, tantangannya Pak Kardi ini dalam membangun misalnya VW lah, kita bilang VW, tantangan yang terberat itu apa sih? Tantangan yang terberat ya kalau bangun nggak ada kelanjutannya, spare partnya nggak ada, itu yang tantangan berat. Tuh, ya. Karena kan spare part VW kan cukup susah ya Pak dicari ya. Susah. Karena nggak segampang mobil-mobil lain. Sampai di luar negeri masih ada. Tahun berapa aja bisa. Betul. Di luar negeri yang namanya VW mesin-mesinnya masih ada. Mau dari yang Karman Gia aja itu juga ada Pak ya mesinnya Pak ya. Kota bisa. Betul. Anak saya masih bisa datangkan. Nah, tuh. Ya. Jadi anaknya Pak Sukardi bisa juga nih bantu untuk datengin mesinnya pakai ilmu kudu mesen ya, mesen keluar datang mesin, bukan pakai kayak bukan gitu. Pak Kardi ya. Pak Kardi kan dulu dikenal sama banyak anak-anak pencinta VW nih.
sampai montir-montir dulu aja tuh pada tahu lah kalau misalnya mereka nggak bisa ngakalin ke Pak Hardi aja gitu. Nah anak-anak lama VW itu masih suka pada datang nggak sih? Masih VW lama tahun 60-an masih ke tempat itu aja. Masih ya? Cuma ya kadang-kadang karena mobilnya nggak dipakai disimpan di garasi. Masih banyak mobil di Jakarta masih ribuan VW lama. VW itu masih ada ya, ribuan. pecintanya juga masih banyak ya Pak? Masih banyak ribuan. Jadi kalau nggak dipakai mobil ditaruh di garasi aja, disimpan aja, kalau ada event baru dikeluarin. Ya. Tapi Ya. banyak yang sering mampir ke bengkel Pak Hardi Iya, juga ya? kalau mau padanya di Jogja ada Acara ulang gitu. tahun, acara bak sini semua Pada servis, pada setting, apa segala macam ya. servis rem, kaki-kaki, mesin gitu. Pak Hardi paling kangen sama mobil-mobil VW zaman dulu, apanya sih yang paling dikangenin? Ya semua saya masih kangen VW lama tuh, karena mesin apa-apanya semua masih saya sukai. Nostalgianya Pak Hardi ada di VW berarti ya? Ya di VW. Bahkan waktu itu kalau nggak salah Pak Hardi cerita nih yang off air nih, off air sama gue, dia bilang waktu itu sempat ada yang setting sama nge-build VW terus dibawa ke Bali ya Pak ya? Iya. Karena sekarang banyak tuh yang gitu tuh VW jadi camper van buat keliling-keliling gitu. Kalimantan juga. Nah, Pak Hardi sekarang ya kalau misalnya VW klasik misalnya ada yang mau beli itu harganya ya start dari berapa sih Pak? V kombi kalau yang klasik Dakota gitu sampai 500. Tuh, Dakota klasik yang udah full spec, yang udah di Hari yang saya bangun di sini tahun 63, ngecat mesinnya diturunkan semua, laku 350 juta. Kan main VW klasik Di orang Surabaya. itu kombi ya Pak? Iya, Kombi ya? kombi. kombi tuh yang suka masih banyak tuh. 3 tahun yang lalu dah. Nah ini saya tuh sebagai pencinta VW juga, karena gue juga dulu punya VW. Nanti gue mau nanya-nanya nih, karena VW gue dulu agak sedikit berbeda karena udah dimodifikasi sedemikian rupa. Itu memang untuk back to the future ya VW-nya. Ya nanti kita cerita. Nah, ini suasana bagian dalam dari bengkelnya Pak Hardi ya. Dan ini salah satu mobil VW Safari yang udah diselesaikan sama Pak Hardi. Habis dicat ya Pak Hardi ini? Iya. Ini punya siapa sih Pak Hardi? Punya. Saya kira punya Pak Hardi. Punya. Tapi belum diambil ini Pak? Belum diambil. Udah selesai pembayarannya. Dia mungkin nitip dulu kali ya? Nitip nggak ada tempatnya. Kenapa? Mesin bagus Pak ya? Mesin dibongkar juga. Mesin dibongkar. Akibat. Ini lihat ya, kalau kita lihat tuh benar-benar klasik banget, sampai tutup bensinnya aja masih ada yang tulisan VW-nya. Ini nih yang gini-gini nih buat seorang kolektor penting ya Pak Hardi ya. Iya. Yang namanya tutup ini masih ada logo VW-nya, sampai ini penutup pelek juga penutup itu pakai masih ada VW-nya. Nah Pak Hardi, tadi kan Pak Hardi sempat bilang nih kalau misalnya ada orang-orang yang membutuhkan spare part, aksesoris dari VW, anaknya Pak Hardi bisa bantuin beli ya? Bisa datangkan. Bisa datangin ya? Bisa datangkan. Ya. Nah Pak Hardi, kan keadaan bengkel nih sekarang kan memang gara-gara pandemi sempat sepi nih ya Pak Hardi. Iya. Sampai Pak Hardi harus menerima mobil-mobil lain. Nah sekarang kalau misalnya ada orang-orang yang perlu mesin-mesin VW, kan Pak Hardi nggak stok barang nih Pak Hardi. Nah Pak Hardi bisa dapetinnya kalau yang di Jakarta gini di mana Pak Hardi? Di Senen, di Blok M, di Cipete ada. Masih ada ya Pak ya? Masih ada. Kalau barang-barang yang unik nggak ada, baru pesan ke luar negeri. Oh iya, kalau yang itu ini saya kaget loh Pak, ada roof rack-nya buat di VW kombi, bisa ya Pak ini ya? Ini memang VW kombi. VW kombi ya? Iya. Iya masih pakai yang ini, kayu ini original Pak ya? Begini. Nah ini kalau misalnya nanti kita kasih lihat ya, ini roof rack untuk naruh-naruh barang di mobil VW kombi sebenarnya.
Dan ini klasik banget, dan mobil VW kombi yang klasik yang pakai ini nih. Dakota itu bisa pakai ginian. Ya Pak ya? Bisa. Saya dulu gini Pak, dulu saya punya kombi juga tahun 77, hampir sama kayak punya Pak Kardi. Akhirnya dimodifikasi bagian dalamnya, sampai kalau nggak salah 2 atau 3 kali gitu renovasi bagian dalam, sampai akhirnya dibikin kursi yang bisa jadi tempat tidur Pak, karena sering dipakai keluar kota dulu gitu. Nah mesin saya 2 kali ganti Pak, terakhir saya pakai yang turbo itu Pak, walaupun memang agak berat tapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mas, Mau nganter kop mesin. silinder kop. Ya ini pokoknya itulah disuruh nganterin saya ini. Oh Ada di sini bisa. Benerin. iya Pak Kardi ada yang mau benerin Ya, Pak Kardi, ya, ntar saya ya, terima bisa. dulu ya Mas. Ini mesin traktor. Ya, ya. Bukan sih, bukan. Itu dari Mas Doni, Mas, punya Mas Doni. Mas, bentar di sini Mas. Waktu itu nganter beras kan? Ini yang mesin saya mau nganter mesin aja. Ini dari siapa? Punya Mas Doni, Mas. Makasih ya, Mas. Mari Pak, Assalamualaikum. Mas Doni. Kayaknya ada terus itu Pak, selama saya lagi ngobrol sama orang tuh dateng mulu. Begitu warnanya sama mobil Safari sama lagi. Sama-sama orange. Pak, tadi saya sempat lupa nanya nih Pak. Pak Kardi tuh karena sekarang lagi beralih nih ya, nggak hanya mesin-mesin VW, katanya mesin traktor bisa benerin Pak? Bisa. Asal repotnya bisa nyariin. Mm-mm. Bisa. Apa aja bisa. Apa aja bisa ya Pak? Apa aja. Sampai mesin air juga bisa lah kalau pada ini Pak Kardi bisa lah saya ngomong. Nah, saya masih akan nanya-nanya lagi sama Pak Kardi ya, apa aja yang akan dilakukan sama Pak Kardi di masa pandemi yang sekarang udah mulai transisi gitu. Akan banyak lagi kah pelanggan-pelanggan VW-nya datang? Pak Kardi, kalau misalnya saya mau mau bawa VW-nya saya ke sini bisa kan Pak? Bisa. Bisa ya Pak ya? Bisa. Nanti kira-kira montirnya yang paling jago siapa Pak? Ya ini satu saya ini. So, Mas pengalaman Edi ini. paling lama. Paling lama Mas? Belajar ikut saya udah 30 tahun. Nah kalau misalnya saya lagi ada acara nih, pakai mobil VW kombi saya keluar kota, saya boleh pinjam montir nggak Pak? Waduh, kalau pilih motor nggak bisa. Bisa ya? Ya, Tapi saya ajak Pak Kardinya deh. terbatas. Ini. Saya ajak Pak Kardinya ikut keluar kota, biar montirnya bisa ikut. Bisa ya Pak? Tapi Pak Kardi juga gitu ya, kalau ada acara montir satu di bawah ya Pak? Ya, kalau itu ada 13 orang bisa salah satu di bawah. Bisa ya? Nah, Dari satu. agak susah ya nanti kalau ada yang datang ya Pak ya. Pak Kardi, boleh nggak sih Pak Kardi kasih tips ke anak-anak muda nih sekarang, gimana sih kalau misalnya pengen punya mobil VW, cara ngerawatnya, terus cara ngerawat mesinnya, itu gimana Pak? Cara merawat mesinnya ya itu terutama cek olinya. Ya, cek olinya. Itu kalau mau pakai keluar kota ya diservis remnya, kaki-kaki, ya terutama mesin ya. Di tune up mesin. Di tune up itu harus tuh. Itu harus itu untuk menjaga kestabilan mesin. Betul, karena kan mesin VW kan tadi saya bilang agak kompleks ya Pak ya. Yang mesin VW nggak boleh digas pol-pol. Betul. Kalau jalan keluar kota di tol maksimal 80, walaupun itu kita bisa 140 dan nggak usah dikalikan di 140. Nah, Kalikan 80, 90 udah maksimal itu. Itu awet mau kemana aja awet. Mau ke Irian, mau ke Kalimantan, wah asal kecepatannya diatur gitu. Enggak tes dulu nggak apa-apa, tetap di gaspol udah 140 bisa ada. ya lepas dulu. Lepas sudah 80, 90, 80, 92 ya. Nah, jadi itu ya kira-kira sedikit tips aja. Kalau punya mobil VW klasik apapun kombi, VW kodok, jangan ditarik sampai 100 140 walaupun bisa. Harus konstan aja, apalagi kalau di jalan tol 80-90 ya Pak ya. Itu akan bikin mobilnya jadi lebih awet. Nah kalau misalnya mesinnya bermasalah,
bawa aja ke bengkelnya Pak Sukardi, nanti alamatnya saya kasih. Tenang, saya mah baik hati, ya kan? Saya pakai mobil ya maksimal 80-90. Anakku kemarin keluar kota udah paling kencang 80-90 ya. Hari Senin kemarin ke Solo pakai Kijang ini 80-90 ya. Ya tuh jangan berlebihan. Kali kalau mobil-mobil baru boleh kecepatannya di atas 100, tapi kalau ada apa-apa menghindar susah. Ya. Nah, itu yang paling bisa dikendalikan tuh 80-90. 80-90 km per jam. Iya, tuh kenceng, gampang mau gencet aja, mau kenceng lari bisa, tapi segi keselamatan bisa enggak gitu. Iya. Kalau kita menghindari apa-apa itu bisa enggak mengendalikan mobil itu gampang kalau kenceng. Ini Pak Kardi juga bagus untuk bisa untuk jadi konsultasi safety driving. Ya, itu penting banget safety driving. Zaman sekarang ya Pak ya. Karena sekarang banyak nih anak-anak muda atau kita ya orang-orang muda yang udah dapat mobil paling bagus ya. Terus kenceng, sikat aja terus tapi nggak ngerti tuh ya cara bawa mobil, cara bawanya, menghindar kejadian bisa. Nah, jadi jangan lupa kalau misalnya nanti kepikiran mau servis mobil ke tempatnya Pak Kardi sekalian mau ngobrol, bisa Pak Kardi ngobrol di sini. Nah, ini ya buat kamu yang nonton channel ini, kan ini dari rumah. Semua usaha yang dilakukan sama Pak Kardi ini dari rumah ya, itu eksistensinya sampai udah 40 tahun sampai sekarang masih. Jadi sebenarnya lu mau berusaha apapun dari rumah itu juga bisa. Mau belajar untuk punya bengkel sendiri dari rumah, silakan ngobrol sama Pak Kardi ya. Mau punya masak di rumah, jualan makanan, servis AC dari rumah, lo mau servis sendiri boleh ya. Mau servis diri lo sendiri itu urusan lo, bukan urusan gue. Urusan gue cuma sama Pak Kardi. Pak Kardi, terima kasih ya udah ngobrol-ngobrol di sini. Nanti kapan-kapan saya urusan mobil pasti datang ke Pak Kardi. Ntar tungguin VW saya Pak ya. Ya, nanti saya cari dulu VW saya. Saya lupa taruh di mana Pak. Kombi saya itu tawar-tawarkan teman-teman kalau yang. Nah, ya benar. Sekali lagi, Pak Kardi VW kombinya tahun 1977 itu lagi mau dijual. Jadi kalau tertarik warnanya hijau, ya silakan langsung hubungi Pak Kardi. Nomor teleponnya Pak Kardi berapa Pak? 781 89 15 781 89 15. Alamat ini di jalan apa Pak? Jalan Haji Noin nomor 56 Ragunan Kantong RM. Jalan Haji Noin nomor 56 Ragunan Jalan Harsono RM. Itu di depannya di Harsono RM itu ada Haji Noinnya. Pokoknya gampang, tinggal di browsing aja Haji Noin di mana ya. Silakan nanti di sini gua akan kasih juga nomornya. Oke, kita ketemu lagi di channel berikutnya dari rumah ya. Terima kasih ya.